Bapak pengajian malam Ahad rahimakumullah, hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ablighu hajata man la yastatu iblagha hajati." Ablighu, sampaikanlah hajat kebutuhan man la yastati'u, bagi orang yang tidak mampu iblagha hajatihi, untuk menyampaikan hajatnya kepada penguasa, kepada pemerintah. Faman ablagha sultanan hajatan man la yastati'u, siapa orang yang mampu menyampaikan hajat orang yang tidak mampu menyampaikan hajatnya kepada pemerintah, sabbatallahu ta'ala, maka Allah akan menetapkan qadamaihi, kedua kakinya, ala sirat, di atas sirat, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rawahu Tabrani. Nah, inilah artinya adalah hadis ini menjelaskan tentang kalau ada orang yang susah, punya hajat, punya cita-cita, punya hutang, ya susah gitu hidupnya, lalu dia nggak mampu ngomong kepada lurah, kepada camat, kepada wali kota, kepada DPR, MPR, kepada presiden dan semuanya itu, pokoknya pemerintah, penguasa. Lalu ada orang yang mampu menjadi caloknya, maksudnya adalah perantara, ya perantara yang menyampaikannya, ya karena dia punya ilmu, punya wewenang dan sebagainya, dia mampu. Maka nanti kata Rasulullah, orang tadi itu akan kakinya itu di atas sirat, artinya mudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, kalau orang sudah mudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, berarti orang ini mudah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan pentingnya nih hal yang mungkin kita anggap sepele, ya. Mungkin karena kita orang bodoh, nggak punya kekuasaan, nggak punya wewenang. Lalu kita ngomong sama siapa? Sama Pak RT misalnya. Nah, Pak RT bisa menyampaikannya. Lewat Pak RT ini dapat BLT, ya. Dapat apa lagi? Bantuan tuh ya. Ya, dengan bantuannya bermanfaat untuk modal, untuk dagang, untuk kawin lagi. Oh enggak ya. Itu mah bukan ya. Ya karena memang bisa jadi kawin lagi karena dia masih duda, ya kan. Ya, pokoknya hal-hal yang menyebabkan dia itu mudah melakukan sesuatu karena hajatnya itu disampaikan oleh orang yang punya wewenang. Kepada siapa? Kepada pemerintah, penguasa. Maka Allah mudahkan orang yang menyampaikan tadi, ya, kakinya di atas sirat. Artinya Allah mudahkan orang tadi masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, RT biasanya tuh. Hanya jangan anggap remeh RT itu, ya, Masya Allah. Walaupun badannya gemuk tapi berkah. Iya, Allah. Makanya berat, ya. Allah. Ya, biar rajin lari. Ya, biar rajin lari. Biar rajin penuhi kebutuhan kita. Mudah-mudahan RT sehat. Amin. Allah, sehat ya, insya Allah. Berarti ya panjang umur, ya, tambah berkah, tambah rezeki, tambah. Jangan diomelin darah miliknya, ya Pak ya. Tuh, hal yang makanya dalam hadis lain, wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama orang itu menolong hamba yang lain. Ya, jadi kalau kita menolong orang lain, maka Allah akan menolong kita. Nah, Allah Akbar. Yang beberapa 2 minggu yang lalu saya subuh keliling di Cianjur, melihat langsung bagaimana rumah-rumah yang rata dengan tanah yang rusak, ya akibat gempa yang dahsyat. Lebih dari 300 orang meninggal dunia, 50.000 rumah lebih rusak, ya. Allah, begitu dahsyatnya. Ada kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan rumah.
Ya Allah ya Rabbana. Nah itulah musibah begitu dahsyatnya, kita tolong. Kita nggak mampu nolong dengan harta karena nggak mampu, kan mampu dengan doa. Minimal bacakan suratul Fatihah, minimal kita bermohon kepada Allah agar orang yang ditolong itu, agar orang yang tertimpa musibah itu diberikan kesabaran, diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan, karena memang musibah ini bagian daripada ketentuan Allah, bagian daripada ujian Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya. Walaupun musibah itu kategorinya macam-macam, Pak. Ada musibah bagian dari ujian Allah, ada musibah bagian daripada teguran Allah, ada musibah bagian dari azab Allah, ada musibah bagian dari takdir Allah. Ya, tergantung siapa yang mendapatkan musibah tadi. Ya, ujian kepada orang yang beriman. Mayusibu musibatan. Ya, tidak ada seseorang yang tertimpa musibah. Ya, kemudian musibah tadi itu adalah ayah sabu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya dia dibiarkan saja berkata amanah kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji oleh Allah. Jadi ujian, musibah itu ujian bagi siapa? Bagi orang yang beriman. Orang yang beriman dapat musibah ujian. Namanya ujian apa itu? Semakin naik, meningkat imannya, makin meningkat kadar ibadahnya, maka meningkat juga ujiannya. Musibah ujian. Maka dengan ujian itu apa? Allah ampuni, Allah angkat derajat. Allah Akbar. Yang kedua, teguran. Kepada siapa ini? Joharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidin nasi lizakum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Ar-Rum ayat 21. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan karena ulah tangan kalian sendiri, agar kalian merasakan sebagian dari apa yang mereka lakukan, agar mereka yarji'un, kembali kepada Allah. Ya, orang yang sholatnya rajin, maksiatnya rajin, STMJ, sholat tekun, maksiat jalan terus, dapat musibah, teguran. Orang yang puasa rajin tapi ngerumpi rajin. Orang yang zakat dikeluarin tapi riba jumakan juga. Orang yang haji tapi dia korupsi, dapat musibah, teguran. Supaya apa? Ilaina turja'un, kembali kepada Allah, taubatan nasuha. Ya, itu teguran. Yang ketiga, musibah itu adalah azab. Dalam surah yang tadi kita baca, surah Yasin, qalu ta'irukum ma'akum a'in zukirtum bal antum qaumum musrifun. Surah Yasin ayat berapa? Yasin aja deh ya. Ayat berapa, banyak amat. Nih, yang bisa jawab nih bisa dapat hadiah nih, berangkat haji, dapat sepeda. Ya, ayat 19 tuh saya kasih tahu, ayat 19. Mereka berkata, kemalangan-kemalangan yang terjadi, musibah-musibah yang terjadi, bencana yang terjadi, ya, karena kemaksiatan kalian yang sudah keterlaluan, sudah melampaui batas dalam maksiat. Artinya sudah banget maksiat. Musibah, azab, siksa. Sebelum di akhirat disiksa di neraka, Allah ajak dulu di dunia. Ini bagi orang yang kafir, durhaka, maksiat, sudah keterlaluan. Itu namanya azab. Yang ketiga, yang keempat, musibah adalah takdir Allah. Ya, takdir Allah. Al-Hadid 22. Ya, ma yusibu musibatan fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin an nabraha ila zalika Allah yasir. Tidak ada musibah yang terjadi pada dirimu, pada di bumi, pada dirimu,
Itu semuanya Allah sudah tentukan di Lauhil Mahfuz sebelum Allah ciptakan manusia, sebelum Allah ciptakan alam semesta ini. Jadi Allah sudah tentukan tanggal segini, hari ini, jam segini, detik ini akan terjadi gempa. Hari ini, detik ini, jam segini terjadi gunung batu erupsi. Jam segini, hari ini terjadi banjir. Jam segini, hari ini terjadi longsor, kebakaran, berbagai macam musibah. Allah sudah tentukan sebelum Allah ciptakan alam semesta ini. Sebelum Allah ciptakan manusia, Allah juga tentukan takdir musibah itu terjadi. Makanya kita tidak bisa seuzon, ya, orang ini terkena musibah apa nih? Ujian, teguran, ajab, apa? Takdir. Ya tergantung orangnya. Siapa dia? Orang beriman, ujian. Setengah-setengah, teguran. Maksiatnya banyak banget, azab. Ya biasa-biasa saja, takdir. Emang udah takdirnya. Ya, takdirnya begitu. Allah takdirkan. Ya, almarhum Bang Edi Mulyana meninggal. Ajan dulu, komat dulu. Ya, bagus banget tuh. Minum kopi meninggal. Makanya habis ajan, habis komat yang minum kopi. Enggak Pak ya, emang udah takdirnya. Udah takdirnya, kebetulan gitu ya. Gara-gara begini besok malas minum kopi nih. Enggak begitu Bang, enggak. Allah enggak mau ajan, enggak. Justru bagus ajan lah begitu. Meninggal setelah menunaikan rangkaian ibadah, masya Allah. Itulah. Ya, jangan sampai ya habis berzina, habis mabok, habis judi, mati. Nauzubillah. Ya kan itu mah jelek. Kalau habis sholat, habis ajan, habis qomat kan bagus banget meninggal. Allah Akbar. Insyaallah husnul. Emang orang meninggal itu sesuai kebiasaan. Kebiasaan dia ngapain sehari-hari gitu. Ya Allah Akbar. Ya itu yang hadis pertama tentang masalah kalau kita membantu orang yang kesusahan, maka nanti Allah akan membantu kita. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin.